Selamat pagi, Shalom, Bapak dan Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kabarnya baik, sehat selalu di pagi hari ini, pada hari Senin 20 September 2021. Mari saat ini kita bersama bersaat teduh sebelum memulai aktivitas keseharian kita. Mari kita naikkan doa syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu menjaga, memelihara kami. Di pagi hari ini kami menghadap hadirat-Mu, menghaturkan puji syukur. Tuhan begitu baik memberkati kami. Kami ingin mengawali hari ini bersama-Mu di dalam saat teduh ini, membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahami kehendak yang Engkau nyatakan melalui firman-Mu. Ampunilah ya Tuhan atas salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman diambil dari bacaan leksionari harian, yaitu pada hari ini bacaan firman-Nya dari Yakobus pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Yakobus 4 ayat 8 sampai 10. Demikian firman-Nya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang senantiasa membaca, memelihara, dan melakukannya. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang yang hidup di dunia ini, kita seringkali dihadapkan pada situasi-situasi yang menyebabkan kita berkompromi dengan keadaan. Nah, apa contohnya kita berkompromi dengan keadaan? Kita tahu bahwa baik di lingkungan pekerjaan maupun lingkungan masyarakat, di pemerintahan, di gereja maupun dimanapun tempat, selalu ada yang namanya peraturan-peraturan maupun juga kesepakatan-kesepakatan bersama. Nah, ada kalanya ketika peraturan atau suatu kesepakatan bersama itu berbunyi tegas A gitu. Tetapi ketika hal tersebut sulit untuk dilakukan, maka kita berkompromi dengan keadaan sehingga memilih untuk tidak sepenuhnya melakukan hal tersebut. Nah, ini mungkin banyak contohnya. Ada kalanya kita mungkin harus melaporkan sesuatu apa adanya kepada atasan kita di tempat kerja, atau mungkin juga bagi yang sekolah, yang kuliah, harus melaporkan sesuatu pada guru, pada dosennya, tapi seringkali tidak menyampaikan apa adanya dengan tepat dan seharusnya, tapi mungkin ada kompromi di sana sini. Nah, bagaimana lantas kehidupan kita sebagai seorang percaya, orang Kristen yang mengikut Tuhan Yesus, hidup di tengah dunia saat ini? Kompromi itu nampaknya juga bisa terjadi dalam kehidupan iman kita. Tuhan sudah mengajarkan, khususnya melalui pernyataan di dalam Yakobus 4, kalau kita baca dari perikop yang pertama, di sana ada hal yang sangat tegas dipisahkan. Hawa nafsu, dunia, dan kehidupan iman. Karena seringkali hawa nafsu dan dunia itu memang mengganggu, bahkan merasuki kehidupan kita sedemikian rupa, menyebabkan ada iri hati, ada pertengkaran, perkelahian, kehidupan yang jauh dari doa dan dari Tuhan Allah.
artinya hawa nafsu dan persahabatan dunia. Sementara di sisi lain, kita sebetulnya diajak untuk senantiasa tunduk kepada Allah dan senantiasa datang kepada Allah. Hidup kita tahir, hidup kita suci, dan tidak mendua hati. Ada sebuah perbedaan yang jelas, dan harusnya sebagai seorang percaya kita tegas di dalam hidup kita untuk tadi berusaha menyingkirkan hawa nafsu dan persahabatan dunia. Nah, Tuhan melalui firman ini mengajak kita supaya menyadari bahwa ketika kita berkompromi seperti itu, kita lebih cenderung bersahabat dengan dunia dan hawa nafsunya. Harusnya itu adalah menjadi kemalangan, duka cita, dan ratap kita. Artinya sebuah hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah. Lantas apa yang harus kita lakukan? Yakobus 4 ayat 10 mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi kita menyatakan ketertundukan kita kepada Tuhan Allah, merendahkan diri di hadapannya, bahwa sesungguhnya kita tidak mampu sepenuhnya melaksanakan kehendak Tuhan. Bersahabat dengan dunia, masih dihidupi dengan hawa nafsu dan lain sebagainya. Oleh karena itulah kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan yang meninggikan kita, mengangkat kita dari lubang atau bahkan dari lumpur dosa. Semoga di hari ini kita dimampukan menjadi pelaku firman-Nya, mendekat kepada Allah, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu hati, kita mohon penyertaan Tuhan untuk kehidupan kita di hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur Tuhan sudah menyatakan kehendak-Mu melalui perenungan firman di pagi hari ini, mengajak kami sekalian untuk senantiasa mendekat kepada Allah, merendahkan diri di hadapan-Mu, dan menjadikan hidup kami ini sebagai sarana kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa Surgawi, ajarkanlah kami dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman. Kami serahkan kehidupan dan hari yang akan kami jalani seutuhnya di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Setiap pekerjaan, usaha yang kami lakukan, kiranya Engkau berikan kelancaran, Engkau lindungi, Engkau berkati. Keluarga kami, kiranya Tuhan jaga, berikan kekuatan dan kesehatan. Anak-anak kami, Tuhan sertai proses pertumbuhan mereka, belajar mereka. Demikian juga yang sekolah, yang berkuliah, yang mencari pekerjaan, mencari pasangan. Tuhan terus menyertai sehingga apa yang menjadi harapan-harapan baik semuanya dapat terwujudkan. Bapak Surgawi, kami juga terus mohon padamu kiranya pandemi COVID dapat segera berlalu, dan saudara-saudari kami, orang tua kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan dapat sehat seperti sedia kala. Bapa, inilah hidup kami serahkan seutuhnya di dalam pemeliharaan tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, sejenak saat teduh di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Tuhan memberkati. Shalom.